Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Divani dengan NIM 20051125505. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori-teori belajar dan penerapannya di dalam kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 teori belajar. Yang pertama ialah teori belajar behavioristik, kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivitis, yang keempat teori belajar humanistik, yang kelima teori belajar sibernetik, yang keenam teori belajar revolusi sosial kultural, yang ketujuh teori belajar kecerdasan. Ialah teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik sendiri, belajar ialah perubahan perilaku karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh peserta didik dalam hal kemampuan untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seseorang dapat dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku yang diberikan guru atas stimulus dan yang diterima siswa atau respon, semua dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran ialah suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Selain itu ada faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja penguatan yang dapat menimbulkan respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Dan sebaliknya, jika penguatan berkurang, maka respon juga akan berkurang. Jadi dapat diketahui bahwa penguatan juga bentuk stimulus yang penting. Adapun contoh penerapan teori belajar behavioristik di dalam kelas, yaitu ketika guru memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran telah dipelajari kemari. Kedua, lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Ketiga, saat guru melihat kesalahan pada peserta didiknya, maka guru harus segera merespon kesalahan tersebut atau memperbaiki kesalahan tersebut. Keempat, ketika guru lebih banyak memberikan latihan atau soal agar bentuk perilaku dan pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terjadi dan terlihat. Yang keenam, ketika guru harus memberikan kemampuan penguatan baik dari sisi positif maupun sisi teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih berkaitan dengan proses belajar dan hasil belajar. Teori ini menyatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Teori ini menyatakan bahwa belajar ialah proses internal yang mencakup ingatan, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek psikologi lainnya. Teori ini juga menekankan yang dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Adapun prinsip umum dari teori kognitif yang pertama lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Merupakan perubahan persepsi pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Yang kedua, belajar ialah aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam kegiatan belajar, siswa yang aktif amatlah dipentingkan. Perbedaan tiap individu perlu diperhatikan karena sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peserta. Menurut teori Piaget, penerapan kognitif merupakan suatu proses genetif, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekolobrasi, penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi yang pertama ialah tahap sensorik motorik, terjadi pada umur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional yang terjadi pada umur 2-8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi pada umur 8-12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal yang terjadi pada umur 12-18 tahun. Contoh penerapan teori belajar kognitif di dalam kelas. Yang pertama, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu belajar melibatkan proses yang sangat kompleks. Yang kedua, siswa harus diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Yang ketiga, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai. Yang keempat, belajar memahami lebih baik daripada belajar menghafal. Yang kelima, guru harus bisa membedakan individu pada diri setiap peserta didiknya, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan proses belajar peserta. Ialah teori belajar konstruktivitis.
lebih menekankan pada mengeksplorasi pengetahuan dan usaha dalam membangun pengalaman, atau dengan kata lainnya, teori ini memberikan keaktifan pada para peserta didiknya untuk belajar dan menemukan kompetensi mereka sendiri, baik secara mandiri, pengetahuan atau teknologi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Teori ini akan menghasilkan peserta didik yang kreatif, aktif, dan imajinatif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun tujuan agar peserta didik menjadi tanggung jawab si peserta didik itu sendiri dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar peserta didik bertanya dan mencari pertanyaan, membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian. Penerapan teori belajar konstruktivitas di dalam kelas. Yang pertama, guru harus mampu membentuk pemikiran para peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, guru harus bisa mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, guru harus bisa memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap permasalahan. Ialah teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik sendiri, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak. Selain itu, sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara mengenai konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang paling ideal. Menurut teori ini, belajar ialah pengelolaan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh peserta didik. Asumsi lain mengatakan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua peserta didik, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Contoh penerapan teori belajar humanistik di dalam kelas. Yang pertama ialah guru memberi perhatian dan menumbuhkan motivasi kepada peserta didiknya. Yang kedua, guru harus bisa memahami setiap karakteristik para peserta didiknya. Yang ketiga, guru harus menyediakan dan mengatur sumber-sumber yang harus ada di setiap pembelajaran. Yang keempat, guru harus bisa menyesuaikan diri. Yang kelima, guru harus bisa menolong para peserta didik agar bisa mengeluarkan bakat dan minat yang ada pada setiap diri peserta. Ialah teori belajar sibernetik. Implementasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori. Salah satunya ialah teori pemrosesan informasi. Pada teori ini ada 3 komponen informasi, diantaranya perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Ketiga komponen itu ialah yang pertama adalah sensory receptor atau disingkat dengan SR, yang merupakan tempat sel menerima informasi dari luar. Yang kedua, working memory atau disingkat dengan WM. Diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu. Yang ketiga, long term memory atau LTM. Diasumsikan berisikan semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas yang tak terbatas. Penerapan teori belajar sibernetik di dalam kelas. Yang pertama ialah guru dapat melakukan tindakan untuk menarik minat para peserta didik. Yang kedua, guru harus memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran dan topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga, guru harus bisa merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, guru harus mampu memberi umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didiknya. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil teori belajar revolusi sosial kultural. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melalui 2 tataran, yaitu interpsikologi dan intrapsikologi. Pandangan teori menempatkan lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Sedangkan fungsi intramental adalah sebagai diferensi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan intersosial pada proses sosial tersebut. Adapun beberapa contoh pendidikan yang dapat dilakukan dari pendidikan informal atau keluarga, pendidikan non-formal, pendidikan formal ataupun sekolah. Beberapa penerapan teori revolusi sosial kultural dalam pendidikan formal yaitu sekolah. Yang pertama ialah kurikulum. Kurikulum di sekolah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan KTSP. Peraturan Menteri juga mengatur standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang kedua, siswa. Dalam pembelajaran KTSP,
Peserta didik belajar secara langsung ataupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan hanya sesuatu yang verbal, tetapi anak mengalami pelajaran yang secara langsung. Selain itu, anak diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga ialah guru. Guru berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, dan desain pembelajaran serta sebagai tutor. Ketujuh ialah teori kecerdasan ganda. Gardner pada tahun 1983 telah mengidentifikasi teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence atau disingkat dengan MI. Ketujuh kecerdasan tersebut diantaranya musikal, bodily, logikal, visual, verbal, interpersonal, dan contoh penerapan teori belajar kecerdasan ganda di dalam kelas yaitu yang pertama, penerapan di dalam kelas salah satunya kelas musik seperti membuat ruang kelas irama, nyanyian, dan lagu. Yang kedua, guru memiliki andil besar untuk membantu perkembangan interaksi peserta didik. Sekian penjelasan saya mengenai 7 teori belajar dan penerapannya di dalam kelas. Maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.